Ini substansinya Malanemola itu adalah mendekatkan hubungan antara ayah dan anak. Orang yang tiba-tiba melapor ke Bupati, tega Pak Bupati, bisa Pak Bupati tanda tangan surat cerai itu. Ada anti politik uang, tolak politik uang. Saya kerjasama dengan Bawaslu. Itulah sebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, minum Pak, silakan. Nah, hari ini kita kembali podcast dan agak berbeda karena ini jauh podcast ini. Biasa kan kita podcast itu ya dekat-dekat Palu lah. Ini jauh, bahkan sampai sekarang saya masih agak mabuk laut sedikit. Kita berada di Rujak Bupati Banggai Kepulauan. Di depan saya sudah ada narasumber, ya tentunya Bupati Banggai Kepulauan lah. Beliau adalah Bapak Ihsan Basir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik-baik, alhamdulillah baik-baik. Kesibukan seorang bupati itu di akhir-akhir ini apa Pak? Oh, yang akhir-akhir ini ya? Iya, akhir-akhir ini. Kita sebenarnya lagi fokus pada upaya untuk penyerapan anggaran. Kedua, sedikit suara Pak. Iya, upaya untuk penyerapan anggaran dan juga sedang membahas APBDP, APBD perubahan dan juga sekaligus APBD untuk 2024. Oh, sibuk-sibuk sekali Pak berarti jadi bupati. Iya, betul. Terus Pak, bagaimana ini Pak rasanya? Karena Bapak ini PJ kan, bukan melalui pemilu toh. Iya. Bagaimana rasanya dipilih jadi Bupati Banggai? Di ujung kulon ini Pak. Minta maaf ini jauh dari perkotaan soalnya ini. Saya pikir ini pekerjaan biasa saja karena di ASN itu penugasan ini kan semacam tour of duty. Jadi kemana-mana saja kita ditempatkan mestinya tidak bisa kita tolak karena kita sudah bersumpah sejak awal. Jadi cuma saya merasa terhormat karena ini adalah salah satu jabatan yang tidak semua orang bisa bukan tidak semua orang bisa, tapi tidak semua punya kesempatan untuk mendapatkannya. Oh iya, karena tidak semua orang yang bisa dipilih gubernur karena cuma 13 kabupaten ini. Kepala dinas kan banyak. Iya. Oke. Terus Pak, pertama Bapak ditunjuk jadi PJ Bupati Bangkep ini, terus Bapak ke sini tuh, apa yang pertama Bapak lihat? Apakah Bapak seperti ABG pada umumnya? Mau nanda sana ini. Jauh. Tidak, saya terus terbalik karena pertama saya orang asli sini sebenarnya. Iya. Saya adalah ibu saya Banggai Luwuk ya. Iya. Bapak saya orang Balantak sebenarnya, tapi kakek saya dia di pulau sebelah ini, Pulau Solakan dekat dari sini. Namanya Bakalan, Desa Bakalan. Dan jadi saya dari kecil memang sudah sering ke sini. Sudah sering. Tapi ketika saya datang kemari sebagai penjabat bupati, saya lihat bahwa ini semakin indah saja alamnya. Jadi saya pikir, wah ini luar biasa indah. Saya pasti akan enjoy. Berarti itu pertama langsung pasti enjoy. Pasti. Ini kayak anak hilang yang telah pulang. Jadi kembali. Sudah berapa lama Pak? Apanya? Jadi PJ? 1 tahun 3 bulan kayaknya. Sekarang ini. Lumayan lama juga. Lumayan, karena ini PJ terlama kayaknya di era Jokowi. Jokowi ini PJ terlama. PJ terlama, Saya kayaknya 3 bulan sini sudah menangis, saya minta pulang susah. Meskipun fasilitas baik tapi jauh. Enak di sini bisa mancing dan itu salah satu hiburan saya. Di Palu juga banyak orang bisa mancing. Tapi ikannya kecil-kecil. Ya mancing keributan sih kebanyakan. Nanti kamu tanya berarti. Ini pas Bapak menjadi bupati, tentu ada beberapa macam persoalan-persoalan, problematika yang terjadi di daerah kan. Itu apa saja Pak? Banyak. Jadi bupati itu sebenarnya mengurus dari soal gagal cinta sampai ke persoalan perencanaan pembangunan. Dari romantisme berarti diurus Pak ya? Ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk persetujuan perceraian itu kan harus ada PPK menandatangani. Nah, jadi pejabat pembina kepegawaian itu menandatangani untuk persetujuannya ya. Nah itu persoalan saya bilang. Jadi dari soal gagal cinta sampai hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan daerah kita urus. Persoalan gagal cinta, tapi adakah
orang yang tiba-tiba melapor ke Pak Bupati. Tega Pak Bupati, bisanya Pak Bupati tanda tangan surat cerai. Siapa tahu ada kan? Belum ada sampai sekarang. Belum ada, yang ada memaksa untuk dipisahkan. Oke. Terus Pak, waktu Bapak di sini kan tentu ada program prioritas yang Bapak, oh kayaknya saya harus bikin ini, saya harus bikin ini. Apa program prioritasnya Bapak pas Bapak ditunjuk jadi PJ? Sebenarnya lihat dari potensi awalnya. Jadi potensinya sebenarnya di sini saya melihat potensinya itu dua. Apa itu Pak? Perikanan dan pariwisata. Oke. Karena sebenarnya banyak termasuk pertanian dalam arti luas. Oke. Peternakan dan segala macam ya. Kita punya misalnya dalam pertanian kita punya ubi banggai yang khas dan endemik. Ubi banggai ya, sifatnya endemik di Indonesia cuma bisa didapat di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Ya. Jadi cuma di dua tempat itu. Dua-dua harus naik kapal berarti. Ya, dua-dua harus jauh. Urusan juga ini. Harus antimo. Harus butuh effort. Jadi itu menurut saya lebih fokus ke dua hal itu saja dulu. Karena waktu rezim saya itu cuma 2 tahun. Oh cuma 2 tahun Pak? Ya 2 tahun, maka saya pikir saya harus fokus untuk sedikit hal saja. Tapi fokus. Termasuk dengan pariwisata Pak? Saya pariwisata di sini banyak Pak? Saya cuma tahu Pak Supok soalnya. Oh banyak pariwisata selain Pak Supok kita punya misalnya Pantai Pompon yang luar biasa indah. Di seberang ada TB Abul di jarak yang sekitar 50 Apa menit. keunggulan itu? Itu pantai. Nah terus ada Mandel juga pantai. Tapi sekarang saya lebih bergeser karena begini. Saya kerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Kemarin mereka KKN sudah 2 kali hampir 3 sebenarnya 5 tahun ini. Cuma ada terus COVID, ya tapi yang KKN sekarang saya buat KKN tematik pariwisata. Nah saya kemudian mendapatkan bahwa kita ada spesifik namanya cave diving, jadi diving untuk gua. Jadi kita punya oang yang ternyata di Bulagi, daerah Bulagi sana, yang ternyata luar biasa indah itu untuk para penyelam cave diving. Karena cave diving ini spesifik. Tidak semua orang meskipun bisa menyelam, tapi bisa ini level advance untuk para diver. Lebih hard lagi Pak? Lebih di atas itu. Hanya orang-orang yang punya skill advance diving yang bisa. Dan hanya orang-orang beriman. Dan orang yang punya kocek agak lebih. Karena mahal Pak? Mahal. Olahraga ini mahal. Berarti potensi juga wisata di sini Pak? Saya kira cuma Pak Supok Karena Pak Supok yang ini Pak, yang lagi viral-viralnya itu Pak. Enggak, justru saya sedang memperkenalkan cave diving dan ini sudah mulai banyak yang tahu tentang cave diving. Cuma memang saya mewanti-wanti karena kami belum memperkuat infrastrukturnya. Karena berbahaya kalau cave diving itu infrastrukturnya belum kuat, lantas orang-orang masuk secara sembarang. Karena termasuk olahraga ekstrim mungkin Pak? Ekstrim. Oke. Sip. Kau nanti mau tanya apa nanti? Harus memadai dulu infrastrukturnya, kemudian baru buat itu. Simultan. Jadi kita sambil memperkenalkan juga mempersiapkan infrastruktur untuk itu. Saya juga sudah diskusikan dengan teman-teman di DPRD karena mereka punya hak budgeting ya. Betul, budgeting. Bahwa cave diving ini memang di dunia ini cuma Meksiko ya yang paling bagus. Dan kalau di Indonesia, Sulawesi Tenggara sekarang lagi getol dengan cave diving. Dan saya berharap untuk Banggai Kepulauan menjadi salah satu tujuan wisata atau destinasi wisata untuk cave diving. Karena bisa mendatangkan PAD juga. Iya jelas ya. Karena itulah sebabnya saya lagi memacu teman-teman yang di pariwisata untuk melihat ini ekosistem wisata ini, ekosistem bisnis yang bisa dalam pariwisata yang bisa dibangun. Kapan-kapan kita diajak lagi sana. Sebenarnya saya punya gambar, tapi itu bagus sekali, besar, dan saya dikirim foto. Jadi itu memang dari atas bahkan sampai 40 meter ke bawah itu masih jurang ya. Jadi mereka pakai tali kemarin teman-teman UGM. Di foto di tengahnya saja sudah orangnya kecil sekali. Sementara danaunya itu cave air di gua itu masih dari ini sekitar hampir 100 meter ke bawah.
Pantas dia olahraga ekstrim, Pak. Iya. Nantilah kalau itu urusan editor itu, Pak. Nanti Iya. yang kan ada di Google itu pasti itu. Oh iya, Iya, nanti coba editor yang itulah gunanya editorku. Terus Pak, program katanya ada juga program birokrasi mengajar. birokrasi mengajar. birokrasi mengajar sebenarnya saya buat karena kita kekurangan tenaga pengajar. Salah satunya ya. Oh, kekurangan guru. Guru. Terus kedua ini menambah sebenarnya kasana belajar untuk anak-anak SD, SMP dan SMA. Oke. Kita sekarang ini SMP dan SMA. Oke. Jadi bahwa mereka juga butuh tahu hal-hal yang di luar pelajaran rutinitas umum. Oke. Jadi misalnya Kasat Pol PP datang ke sekolah untuk mengajar apa sih sebenarnya Satpol PP itu. Iya. Kerjaan tupoksialnya apa? Anak-anak butuh tahu, oh ini ternyata Tapi seperti apa tidak berat itu, Pak? enggak, dengan cara yang fun ya. Kita kemas dengan cara fun. Oh iya. Mengajarnya dengan cara fun. BPBD tentang bencana itu ngajar tentang mitigasi bencana. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika bencana datang. Oh, kalau itu sih agak ringan, tapi Iya. Pol PP dijelaskan Bisa, soal semua bisa. tupoksinya. Bisa, tapi dibilang oh ini Pol PP ini bukan cuma karena saya mengajar di salah satu SD di Lemelu, desa Lemelu. Ada desa Osan tinggi ini jarang sekali di atas gunung sekali. Lemelu namanya. Osan, terus di Osan. bawahnya ada Lemelu, Lapotan Kandi terus Lemelu. Nah itu agak susah aja menjangkaunya. Medannya. Tapi sudah bagus, sekolahnya Oke. bagus. Anak-anaknya ketika saya lihat seragam Pol PP waktu itu saya bawa ada Lari dorong. agak takut, takut. Jadi saya bilang wah sebenarnya ini perlu juga kita kasih tahu bahwa ini loh Pol PP, Iya. Om Pol PP ini tidak bikin apa-apa. Om Pol PP. Seragamnya saja. Ya. Iya. Apalagi Kasat Pol PP-nya ganting, harusnya tak usah lari kan. yang khawatir kalau Kasat Pol PP-nya agak sangar mukanya, pasti lari anak kan. Takut. Birokrasi mengajar bagus juga itu, Pak. Birokrasi mengajar. Ya, ada beberapa hal yang lain selain birokrasi mengajar. Jadi saling menunjang. Iya. Terus yang kedua adalah Malane Mola. Apa itu, Pak? Malane Mola itu bahasa Banggainya sini laki-laki bisa. Wah. Iyalah. Saya Laki-laki juga malah bisa itu. dimulai berarti. Perempuan juga bisa, Pak. Iya. Kalau perempuan bisa apa bahasa Banggainya? Ini itu Bone Mola. Omone mola, wamane mola. Malane Mola. Malane mola. Nah, tapi ini kenapa laki-laki? Sebenarnya saya terinspirasi. Ini substansinya Malane Mola itu adalah mendekatkan hubungan antara ayah dan anak. Karena selama ini kalau anak pasti dekat dengan ibu. Iya, kenapa begitu? Dan itu sebenarnya saya terinspirasi dari satu surah dalam Al-Quran namanya Al-Balad ayat 3 itu. Ketika Allah itu bersumpah atas nama ayah dan anaknya itu. Oke. Tapi dalam tanda kurung ayah yang peduli anaknya. Oke. Bayangkan biasanya Allah itu bersumpah untuk hal-hal besar demi matahari, Oke. demi bulan, ya, Ini ayah demi masa atau hal-hal filosofis yang lain. Ya. demi waktu. Tapi ini ya betul. Dan ini secara khusus Allah itu bersumpah demi ayah dan anaknya itu. Pasti ada sesuatu itu Oke. di dalamnya. Dan saya diskusi dengan teman salah satu teman ustadz yang Iya, memang bagus. Dia bilang wah ini memang ada berapa dan dia menunjukkan ada hasil beberapa hasil penelitian di jurnal-jurnal nomor 1 dunia, bahkan Harvard salah satunya itu menyebutkan bahwa anak yang dekat dengan ayahnya itu 5 kali lebih mandiri daripada anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Oh. Dari Ini kesehatan penemuan ya, baru. Oke. dari konteks kesehatan juga begitu banyak yang dari hasil penelitian itu menyebutkan bahwa anak-anak yang Dekat dengan dekat dengan bapaknya. ayahnya itu ternyata kesehatan jiwa dan raganya lebih kuat. Itu alasannya kenapa, Pak? Saya tidak tahu, tapi pendidikan juga begitu. Anak yang dekat dengan ayahnya itu kemungkinan 2 Lebih kali cerdas. tidak naik kelas. 2 kali lebih tidak mungkin naik kelas. Tidak mungkin. untuk Tidak mungkin. berulang, Iya. Tidak mungkin tidak naik kelas. Pasti dia Oke. lebih 2 kali lebih mungkin untuk naik Naik kelas. kelas daripada yang tidak punya kedekatan dengan Iya. orang tuanya. Itulah makanya Rasulullah itu kalau dalam Islam ya, Rasulullah itu
mencium anaknya tuh ribuan kali. Kalau Hajar Aswad itu 2 sampai 3 kali saja. Rasulullah pernah lakukan cium itu. Ya. Jadi kenapa itu? Al-Quran menyebutnya itu makanya saya perlu. Dan ternyata terakhir saya juga membaca di Alkitab. Baca Alkitab juga. Iya. Di Efetus, namanya Efetus 6.24 itu. Di situ disebutkan bahwa wahai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu dan berikan nasihat dalam jalan Tuhan. Gitu. Mudah-mudahan saya tidak salah, tapi kayaknya substansi kurang lebih seperti itu. Jadi saya bilang wah ini luar biasa. Ternyata minimal yang saya baca ya dari Al-Quran dan Alkitab mau nyokong itu. Saya bilang wah ini saya harus lakukan. Jadi kami lakukan itu. Jadi konteksnya adalah mendekatkan ayah dan anak. Tapi kemudian dalam bahasa program itu di breakdown. Dalam bahasa kegiatan di breakdown apa saja yang mendukung itu. Apa saja? Kegiatan apapun yang mendukung proses pendekatan ayah dan anaknya itu kita lakukan. Kegiatannya semacam apa Pak? Kalau proses Kemarin pendekatan? saya coba di ASN untuk awal kita pergi ke Mandel, semua bapak-bapak saya suruh bawa anaknya. ASN. Dan kita untuk tentu orang ASN bilang, ini ada juga Pak Bupati. Saya mungkin tidak dapat dampaknya dalam 1-2 tahun ini, tapi mungkin 10-20 tahun ke depan anak-anak Bangkep kita lebih baik daripada sekarang. Daripada anak-anak Palu. Bisa jadi. Karena tadi. Jadi karena malah dimulai tadi itu. Karena kedekatan tadi dan ada bahasa di Al-Quran, ada bahasa di Alkitab dan mungkin di Weda atau di Tipitaka ada juga. Saya juga belum baca. Cuma Bapak belum baca. Sedang saya Al-Quran belum selesai juga saya baca. Kenapa saya harus baca Alkitab? Al-Quran minta maaf ini. Tapi birokrasi mengajar itu saya setuju tuh Pak, karena saya juga biasa kalau balik Pol PP lari juga saya Pak. Iya, jadi kalau itu seperti itu Pol PP bisa seperti kelihatan lebih humanis Pak. Kalau kau setuju enggak dengan birokrasi mengajar ini? Bagus, birokrasi mengajar supaya tidak ada lagi birokrasi yang kurang ajar. Betul. Karena ini kedekatan kita, apalagi proses pemilu untuk yang SMA, untuk yang kelas 3 kita upayakan untuk mereka memilih itu. Minimal kita sudah sampaikan bahwa ada anti politik uang, tolak politik uang. Saya kerjasama dengan Bawaslu. Itulah sebabnya saya juga membuat program beberapa mural. Jadi kalau pagi hari atau pada saat siang hari bisa lihat di sekeliling Salakan ini mural tolak politik uang semuanya di situ. Selain yang beberapa bahasa yang lain ya. Itu juga sebenarnya psikologi langsung iya betul jangan politik uang. Iya kan? Karena memang kenapa kita itu kan gerakan moral namanya. Tapi itu saya berharap ini bukan sekedar gerakan moral tapi menjadi gerakan sosial. Yang nyata. Nyata yang harus kita lakukan. Nah, caranya ya dengan melakukan diskusi di desa-desa soal ini. Bahkan kita mau buat nanti bentuk desa anti politik uang. Wah, ada di percontohannya itu, Pak. Nanti soalnya karena sedangkan kita orang juga ini Pak biasa gitu kita anti politik uang tidak gitu tapi kita kasih uang kita ambil juga deh. Tapi biasa itu memang salah satu desa kemarin yang kita diskusi desa Tobungin bilang begitu untuk membuat efek jera satu-satunya cara adalah kita gini tapi kita ambil karena memang harus rugi mereka tapi kita coret untuk kita tidak pilih orang yang memberikan uang itu. Kita ambil uangnya tapi kita pilih orang. Harus dicoret dia bilang. Dicoret, jangan tidak dipilih, dicoret. Jangan lagi mempunyai beban. Saya sudah ambil uang, saya harus memilih. Nah itu double kesalahan. Iya, karena sudah mengambil uang dan memilih lagi orang yang salah. Yang salah. Iya, saya sepakat itu Pak. Itu juga kalau bisa Palu juga harus menggerakkan seperti itu. Karena Palu money oriented juga. Kalau orang-orang Palu biasa begitu Pak. Tahu kalau orang-orang Banggai Kepulauan, tapi orang-orang di Banggai Kepulauan sendiri bagaimana menurut Bapak? Humanis kah atau apa? Kalau orang-orang sini baik, sangat ramah ya humanis. Teman-teman UGM yang KKN sini sampaikan secara khusus ke saya bagaimana orang Banggai Kepulauan sangat ramah itu. Menurut mereka. Jadi ini kan statement dari orang-orang luar. Iya. Respon mereka secara langsung. Berarti kuat statementnya kan. Dan saya melihat mereka nangis-nangis pada saat pulang itu. Jadi dia bilang ini orang Bangkep sangat baik. Nah mungkin karena sangat baik itu gampang sekali dimainkan dengan politik uang. Berarti Bapak juga menyiapkan waktu enggak atau ketemu dengan warga-warga sekitar? Kalau biasa kadang-kala saya habis besok kan misalnya
subuh berjamaah. Kita punya program subuh Ada berjamaah. subuh berjamaah. Iya. Saya biasa juga ikut di Palu, MSB namanya. Majelis Subuh Majelis Berkah. subuh berkah. Oh, nah ini subuh berjamaah. Biasa habis dari situ saya biasanya suka ada gado-gado di pasar sini, pasar. Yang mana? Nanti kita pergi besok. Nah, gado-gado situ lumayan, tapi dia bukanya jam 7-an, di atas Oke. jam 7-an. Nah di situ saya bisa Interaksi dengan berinteraksi masyarakat secara langsung. Berarti Bapak ini sudah bisa mendapatkan hati orang-orang Bangke, Pak. Ya, tapi begini, saya selalu kan saya pejabat non politis. Non politik, birokrat. PJ, makanya saya sudah berkali-kali melakukan sosialisasi tentang menolak politik uang, bahwa kita punya kandidat-kandidat bupati berikutnya dan legislatif berikutnya yang baik, yang juga asal daerah kita, tapi jangan pilih saya karena saya tidak akan mencalonkan. Dorang sedih itu pasti, Pak. Pas Bapak bilang begitu. Tidak. Pas Bapak bilang, jangan pilih saya tidak mencalonkan. Aduh, patah hati orang. Karena kalau saya melihat ini, Pak, pasti masyarakat Bangke sudah cinta dengan Bapak ini. Iya, karena Bapak sering bikin subuh berkah, terus makan gado-gado di pasar. Kalau pejabat-pejabat di tempat lain kan biasa pagi-pagi sudah di warkop. Tapi kita punya gubernur biasa sangat iya, dicintai. kalau gubernur kita memang- Kacudi itu sangat dicintai. Oh, iya, rakyat. termasuk Dia saya mencintai juga, salah satu Pak. yang harus kita lihat bagaimana dia kemudian sangat dekat dengan Masyarakat. Iya. Memang kalau kau lihat nanti Pak Bupati ini sudah dicintai dengan masyarakat Bangke. Kalau saya melihat sudah sih. Apalagi kan bupatinya tidak jelek-jelek amat, maksudnya ganteng. Iya kan. Kalau kau melihat bagaimana nanti? Ternyata kalau Ranti lihat secara langsung, yang pertama sebuah kehormatan kan. Batin dia juga. Ada juga Pertama palunya kali ke sedikit. Bangkep langsung ketemu bupatinya. Pertama kali ke Bangke. Pertama kali ke Saya Bangkep 2 kali sudah, Pak. langsung ketemu ya bupati. 3 jam setengah ini naik kapal apa? Teddy Labo. Lady Lobato. Lady Lobato. Lady Lobato. Sudah juga namanya Lady Lobato. Lady Lobato. Apa kalau kau melihat? Jadi Karif, Bapak Bupati ini dicintai masyarakat di sini. Iya. Jadi kan kalau Bangke Kepulauan ini terkenal dengan objek wisatanya. Banyak spot-spot daerah wisata yang ada di Bangke Kepulauan. Nah, kalau Bangke Kepulauan punya wisata, Pasti gobleng. Sebenarnya Pak, gitu orang ini kan tak biasa. Ada potongan-potongan video, saya jelaskan. Ada potongan-potongan video yang akan kita masukkan di TikTok. Nah, saya sudah briefing tadi, wajar lah blank karena ombak lumayan tadi ombak Pak. Pengaruh, ombak itu pengaruh. apa ini Pak? Konsentrasi Bapak kapal. berpikir hancur. Makanya kita buat formal, jangan formal. Saya suka ini. Saya selalu dalam beberapa hal selalu kasih tahu teman-teman untuk tidak melakukan dialog secara formal, karena formal itu membekukan otak dan mematikan kreativitas berpikir. Nah, itu juga saya malas sebuah formal-formal Pak. Makanya saya pakai sarung ini Pak. Dalam saya langsung ke masjid ini. Saya mau lanjut lagi nih Karif. Lanjut. Jadi kalau Bangkep punya wisata, Sudah, tak usah kau Ihsan paksa. Basir punya kita. Oke. Ya, sudah, Thanks. kita okekan lah. Okekan. Tapi Pak, di sini kan banyak anak-anak muda. Nah, Ranti ini kemarin teman-temannya KKN di sini dan dia menemukan satu Studi fakta kasus, menyenangkan ini. Apa Ranti? Nah, jadi Pak, di sini katanya angka ini pernikahan dini tinggi. Jadi Iya, kalau betul. pernikahan dini kan biasanya di bawah umur. Itu mungkin ada faktor keluarga, ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi program Bapak ini kan ada yang namanya Stunting. pencegahan stunting. Nah, faktor terjadinya stunting yaitu Salah pernikahan, satunya. salah satunya pernikahan dini. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Jadi gini, kontributor utama sebenarnya betul itu yang disampaikan. Kontributor utama stunting itu salah satunya adalah pernikahan dini. Tapi perkawinan anak sebenarnya istilahnya ya. Oh iya. Perkawinan anak. Nah, memang itulah sebabnya kenapa Birman itu kita lakukan. Salah satu yang kita sampaikan adalah tolong jangan dulu menikah setelah bahkan tamat SMP kalian sudah menikah. Waduh. Belum tamat SMA sudah menikah. Nah, ini kita kasih tahu bahwa ini seperti ini. Tapi saya sedang berpikir bahwa tadi saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar melakukan program penguatan pada forum anak. Ada yang namanya forum anak. Iya, saya pernah dengar karena di Kampung Forum Baru anak itu mereka tugasnya adalah pelopor dan pelapor. pelopor dan pelapor. Untuk perkawinan anak ini. Oke. Jadi pelopor untuk menekan perkawinan anak. Iya.
pelapor kalau ada terjadi perkawinan anak. Dilaporkan. Dilaporkan Oke. ke kita. Dan mereka ini kenapa jadi pelapor? Karena mereka kemudian harus kita latih untuk ini mensosialisasikan. Iya. Karena kalau kita ini yang orang tua mensosialisasikan ke anak-anak itu tidak nyambung dengan bahasa. Beda Lebih film. baik kalau peers ya, Sama-sama. antara sesama mereka. Iya. Maka itu yang akan kita coba lakukan. Oke, berarti di sini sudah dibentuk juga forum anak nih. Sudah, insya Allah. Oke, mereka akan jadi pelopor untuk pencegahan. Pelapor untuk pencegahan perkawinan anak. Termasuk ibu-ibu PKK. Ibu PKK karena ibu PKK mengakar di desa-desa, semua ada. Soalnya Pak, anak muda sekarang kan ya mohon maaf ini, Gen Z. kalau sedikit mau nikah, tidak selesai kuliah mau nikah, habis selesai sekolah langsung nikah, seolah-olah menikah itu solusi Pak. Iya kan, itu yang harus Makanya dirubah. dia harus ada yang kasih kita Penguatan. kita bisa bikin sosialisasi dengan pola ada yang testimoni. Jadi orang yang kawin anak, Oke, Pak. anak yang pasangan kawin anak dan memang dia kemudian broken home atau segala macam, Oke. dia akan memberikan testimoni ke anak-anak yang lain. Oke. Bahwa ini loh, kalau saya menikah dini jadi seperti saya. Oke. Saya seperti ini, kemudian jadi ini jauh lebih dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar kita sosialisasi dari bapak ke anak. Dan Kalau ini kan pelaku asli nih yang jadi korban. Cuma kan ada orang bilang Pak, kalau sudah jatuh cinta teh kucing rasa coklat Pak. Iya kan? tapi tadi loh yang saya bilang malane mola hubungan ayah dan anak itu juga salah satunya untuk mencegah itu. Ketika kedekatan itu terjadi, anak bapaknya itu sangat melihat ini, jadi figur ayah itu betul-betul Hadir. hadir. Oke. Jadi saya sepakat itu Pak, karena biasa orang yang apalagi perempuan nih yang kekurangan figur ayah, kehilangan figur ayah, dia mencarinya di tempat-tempat lain. Dan itu ada penelitiannya. Oke. Jadi ada satu penelitian di penjara wanita itu. Oh, di penjara wanita. Ya, penjara wanita di saya lupa kemarin pokoknya di Amerika di satu tempat. Oke. Saya lupa tempat pastinya, tapi ada penelitian yang menyebutkan bahwa di atas 90% wanita yang di penjara wanita itu memang mempunyai hubungan yang buruk dengan ayahnya. Oke. Iya, soalnya kehilangan figur ayah ini kan aneh sendiri Pak. Jadi kayak begitu dapat pacar, kok nikahi saya minta tolong. Jadi lapar ayah itu sekarang. Lapar ayah. Fenomena lapar ayah. Fenomena lapar ayah. Kalau dia dapat cinta yang banyak dari ayahnya, dia butuh mungkin bukan tidak butuh, tidak terlalu membutuhkan laki-laki untuk sekarang Ya, ini. minimal dia dapat nasihat dari ayahnya bahwa ini kalau kalian ini, karena tidak semua ayah yang mau merelakan anaknya untuk kawin dini. Kawin iya, betul. Karena semuanya itu kalau di mata ayah tetap masih putri kecil meskipun dia sudah besar biasanya begitu. Dewasa apapun. Iya. Cuman Pak, juga mungkin saya usul ini Pak, kalau bisa Pak dijaga juga tempat-tempat pacaran di sini. Oh iya, nanti Satpol PP yang bertugas untuk itu. Berperan Jadi soalnya sudah mereka lakukan. Sudah? sedang berjalan. Sudah berjalan Pak? Iya, Oke. ketika kemarin saya sudah lihat, saya sudah dilaporkan ke Satpol PP terkait anak-anak yang tidak di kelas saat jam sekolah. Oke, sudah ada tempat-tempatnya di sini biasa. Iya, jadi kemarin jadi saya bilang tolong di Satpol PP juga melakukan ini supaya tidak tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan itu. Yang mereka inginkan, karena kan pasti mereka inginkan. Iya, karena kalau tidak diinginkan tidak terjadi. Iya kan, betul. Karena saya ingat Pak, kalau saya di Palu lalu waktu masih sekolah di kampung nelayan itu, jam 10 sudah ada Pol PP usir orang jangan pacaran di situ. Betul. Saya tidak pacaran di situ, ada istriku soalnya. Sudah ada orang usir. Apakah di sini juga terjadi yang sama? Saya kalau malam sudah keluyuran harusnya ditertibkan ini lah, Pak. kita mau coba tertibkan sekarang ini. Kan saya bilang ini Pol PP juga harus punya pola untuk seperti ini. Jadi persuasif. Kita kasih tahu karena anak-anak ini tidak sedikit, seperti yang kita harus lakukan. Kekerasan itu tidak menjadi jawaban untuk melakukan bukan solusi. Bukan solusi, betul. Jadi kalau saya Pak, saya usul kalau bisa kalau ada anak-anak dapat pacaran ditahan dulu Pak.
baru dikasih subuh berkah di orang. Ini solusi nih, maksudnya ya kan jangan kamu pulang, habis subuh kamu pulang, kamu di sini saya dulu. Jadi kita juga ada ini, jadi ada kan saya lagi uji coba untuk 2 masjid ini, 1 masjid dan 1 gereja. Ada gereja ramah anak dan masjid ramah anak. Itu bagaimana gitu Pak? Gereja ramah anak. Begini, selama ini kan ini bukan satu program yang harus membangun masjid tersendiri. Oke. Ini masjid yang sudah ada, kemudian kita di tempatnya ada ruang khusus atau di teras masjidnya yang kita buat sedemikian rupa menjadi tempat bermain, tempat membaca anak, jadi masjid yang selama ini hanya untuk sholat misalnya atau mengaji bisa menjadi tempat bermain itu. Diberdayakan berarti anak-anak. Iya. Kenapa tidak bermain di masjid atau gereja? Dan pasti juga orang kalau waktu sholat mungkin orang bermain. Orang kan paham juga. Disitulah caranya. Jadi mereka bisa main ular tangga di masjid. Habis itu mereka baca soal, misalnya masjid ya, baca buku, karena kita punya buku-buku kisah-kisah Nabi, kisah Rasulullah, kisah para sahabat dan segala macam. Iya, bagus. Kalau gereja dan dongeng. Kalau gereja sama juga, begitu gereja juga. Sama. Gereja sebenarnya sudah ada sekolah minggu, tapi ini lebih pendekatannya lebih spesifik. Keren. Ranti, kau bertanya lagi Ranti? Luar biasa memang birokrasi Banggai Kepulauan. Berarti ini beliau ini lama di Palu dan dia ini main di Kampung Baru. Dia dia lama di Kampung Baru tuh. Nanti berapa minggu baru orang sadar di tenda. Iya. Tapi bagus juga Pak di sini. Maaf ini Pak, kalau saya di sini tiada juga yang kalau datang Pak Bupati suruh bayarkan kopi ya di sini. Kalau di sana kan agak banyak kan. Kalau di sini tidak. Banyak Pak. Terus Pak, kalau kan sebenarnya itu juga sebenarnya menurut saya cara salah satu mencegah stunting juga peran pemuda Pak. Pemuda yang harus diberdayakan. Nah, kan kalau tidak salah ini saya kan dalam rangka podcast Pak Bupati juga dalam rangka musda KNPI yang tadi baru selesai. Nah, apakah KNPI dilibatkan juga? Semua unsur organisasi pemuda saya pikir harus dilibatkan. Dalam upaya saya Karang Taruna, KNPI, semuanya kita upayakan untuk melakukan, tapi kan ini tinggal mengatur siapa melakukan apa. Siapa melakukan apa supaya tidak tumpang tindih Pak. Jadi kalau mengeroyok sesuatu, Anda melakukan apa itu? Iya, betul. Jangan dikeroyok satu lewat nanti satu. Sama saja kegiatannya. Karena kan masalah banyak Pak. Kalau dikeroyok satu, masalah yang lain lolos. Berarti peran KNPI sendiri akan Bapak libatkan dalam. Yang penting komunikasi bagus Pak. Pasti. Kan sudah menghadap tadi ya. Tanya apa lagi Ranti? Ada enggak kamu tanyakan? Kalau kamu tanya kalau ini satu juga. Saya uji coba kemarin sih barusan. Nanti bulan depan kita akan lakukan lagi, ini adalah upaya mendekatkan birokrasi dengan masyarakat di desa. Berarti beda lagi dengan birokrasi mengajar ini. Jadi beda. Ini adalah namanya Ratu Kesa. Ratu Kesa itu silaturahmi dan camping desa. Kalau saya sukanya Ratu Kese Pak, maaf. Ratu Kesa. Jadi kita camping kemarin. Sehari di Lemelu. Di situ kita kemudian ketemu beberapa 3 desa, beberapa para camat untuk diskusi di suasana yang berbeda. Jadi lebih intens dan tidak formal. Tidak formal. Ya kadang-kadang kalau orang diskusi formal, orang malas Pak. Jadi kita sambil ngopi malam-malam di suasana camping. Ratu Kesa Pak. Iya. Terus apa goalsnya itu Pak? Apa goalsnya? Goalsnya saya mau dapat betul-betul apa sebenarnya usulan masyarakat secara real. Kan ada musrembang Pak. Musrembang kita kadang-kala ada hal-hal yang di luar musrembang yang tidak sempat karena terlalu formal mungkin karena formal itulah saya pikir musrembang ini kan dulu saya pernah menggagas waktu masih di Bapeda provinsi bahwa Musrembang itu bagaimana kalau dibikin semacam pameran saja. Saya bilang, jadi pasang program seluruh kelurahan. Program masyarakat datang tulis keinginannya sendiri. Itu bagus itu. Dulu saya buat begitu. Atau dibuatlah model diskusinya model Dero yang kita punya. Jadi Mbak Dero sambil berdiskusi. Melingkar. Jadi tempat misalnya gubernur itu
tidak lagi sentral, dia ada di tengah-tengah. Oh itu. iya, biasanya kan gubernur di atas, kita di bawah. Ya, Baru kita bercerita, sebenarnya bukan begitu kita mah. Jadi bukan patron dan klien. Oke. Jadi duduk sama rata, Pak. Duduk sama rata. Saya tadi berpikir diskusi model Dero ini orang badero, sambil diskusi. Pusing nanti wawan Dero. Tata ini. Oh iya Cuma karena dulu saya mau coba begitu, rupanya prosedural dalam kehumasan protokolnya tidak boleh. membolehkan itu. Iya, Tapi menurut karena saya kan sebenarnya kenapa tidak kita lakukan. Nah, kalau Bapak kan sekarang yang Dulu pegang saya, protokoler ini. karena saya sudah, ini bedanya ketika Itulah. kita menjadi kepala daerah, Iya. at least ya, setidaknya acting kepala daerah, maka saya bisa lakukan itu sekarang. Acting kepala daerah. Tapi Bapak actingnya serius sekali loh. Acting kepala daerah, ya begitu kita bisa kemudian menjadi decision maker. Betul. Karena kita yang pegang kendali, Pak. Iya. Tadi saya juga tadi, Pak, sudah beberapa kan kita bikin flyer tadi tuh, bikin flyer, kita taruh mukanya Bapak yang ganteng itu. Ada beberapa pertanyaan dari netizen Sarabab, kayak misalnya ini Halimah Safira, Pak. Saya bacakan, Pak, izin. Pak, kenapa angka stunting Kabupaten Bangkep tinggi, urutan ketiga tertinggi sesulteng, padahal banyak ikan di situ. Ya itu juga. Iya itu maksudnya kan kalau tidak salah, Pak, forum anak itu kan mempromosikan juga kalau mau tidak stunting harus makan ikan. Protein, Nah kita banyak ikan tapi stunting tinggi. Nah itu bagaimana itu, Pak? Jadi mungkin ada banyak hal ya masalah di situ. Pertama mungkin dari soal sumber daya ya. Oke. Terus sumber daya yang kurang terkait stunting. Oke, Kita sumber mungkin punya ikan, tapi ibu-ibunya kemudian menjual ikan yang didapatkan suaminya, kemudian beli Indomie gitu. Untuk memudahkan, jadi lebih mudah dia kasih makan ikan Indomie. Praktis. Gitu. Iya, karena ikan pakai mencari. Tidak tahuan dari resources ya. Sosialisasi. Nah, terus organizingnya. Bagaimana mengorganize supaya tidak stunting itu, ini mungkin otokritik untuk kita Pemda sendiri selama ini. Jangan-jangan kita salah melakukan program. Jangan-jangan ya. Kita evaluasi sendiri. Kita harus melakukan evaluasi bahwa apa betul organizing cara delivering programnya ini benar. Iya. Jangan-jangan tidak sampai deliverynya kita. Terus ketiga adalah hal-hal yang sifatnya normatif. Benarkah stunting ini kemudian sudah kita tuangkan dalam pencegahan stunting dalam aturan-aturan tertentu. Oke. Nah, ini yang mungkin menjadi masalah itu. Oke. Nah, sekarang kemarin saya minimal untuk yang ada 1 miliar, sekitar 1 miliaran ya, saya fokuskan untuk stunting di beberapa kecamatan yang memang by name by address tinggi stunting. Oke. Nah, ini saya membalik. Jadi betul Bapak Presiden sebutkan bahwa ini jangan-jangan program pemerintah ini 20% untuk stunting ya, 20% untuk makanan tunjangannya, untuk penunjang untuk pencegahan stunting, 80% udah aja sosialisasi dan segala macam ini. Nah ini saya balik. Balik harusnya saya 80 balik, untuk kemudian 80 untuk makanan penunjang anak-anak stunting, 20% untuk kita punya sosialisasi rapat, dan saya melibatkan PKK. PKK itu 3 sampai 5 saya hire, kami berikan honor untuk memastikan bahwa makanan penunjang itu sampai ke tangan anak itu dan dimakan, bukan cuma sampai, karena bisa jadi makan orang tuanya. Betul juga. Nah, itu. Ya, ini sedang kita uji, nanti ini tahun ini baru kita uji coba. Mudah-mudahan. Tapi tadi saya dapat data dari Dinas Kesehatan sudah jauh sekali menurun. Oh, sudah jauh menurun? Jauh. Berarti yang tadi ini sudah boleh dicek ulang. Iya, boleh dicek ulang. Tapi kita penurunan kemiskinan saja menurun jauh. Saya dari 14 menjadi 12 sekarang. Iya, saya rasakan itu penurunan tingkat kemiskinan, Pak. Karena saya bapakku miskin turun ke saya, Pak. Jadi memang kemiskinan menurun, turun temurun maksudnya, Pak. Tapi kalau Bapak bilang tadi sosialisasi yang kurang, tapi Bapak potong anggaran untuk 80% kasih makan, 20% saya sosialisasi. Bukan sosialisasi yang kurang, tapi pengetahuan soal stunting ini yang kurang. Nah, berarti sosialisasi kurang juga dong, Pak. Nah, sosialisasinya bisa dengan cara tidak harus datang turun perjalanan dinas, bisa dengan cara misalnya menggunakan medsos.
Kita buat upaya bagaimana sih sebenarnya stunting itu, deteksi stunting, apa yang bisa dilakukan. Stunting ini sebenarnya bisa diintervensi dengan makanan hewani, betul. Bukan yang nabati ya. Betul. Nah itu dulu. Jadi ini cuma mungkin tidak sampai 1 menit kita buat flyer atau apa, atau video-video singkat. singkat. Itu lebih murah jauh. Lebih murah ya. Ini Jojo ini Pak, bagus ini. Propaganda media kan. Iya, makanya dia undang Sarawak Channel sampai jauh ke sini. Dulu saya pernah propaganda media soal musrembang tahun 2007 atau 2000. Bapak ini ada hasil karena Bapak propaganda media. Ya, pakai TVRI untuk. Jadi kita buat semacam skit, jadi sandiwara pendek tentang musrembang itu, pentingnya musrembang dan segala macam. Iya. Karena kita survei bahwa musrembang ternyata tidak diketahui oleh orang lebih kenal Mus Mujiono, Mus Mulyadi daripada musrembang. Dengan Gus Mus kalau Musdalifah dan segala macam. Yang itu yang Musdalifah bukan istrinya Nasar Pak. Mantan mungkin. Tapi kita berharap Bapak ini betul-betul sukses semua program-programnya. Karena program-programnya bagus, tapi Bapak terbatas sih 2 tahun. Kenapa Anda nyalon aja Pak? Maaf. Ada batasan. Saya kayaknya bukan passion saya di politik mungkin. Iya, semua orang kan. Itu saya jadi teringat katanya ini Pak Gus Dur ke Mahfud MD. Gus Dur bilang, kok jadi Menteri Pertahanan? Saya tiada basiku di situ. Saya juga tiada basiku presiden. Tapi jadi presiden, begitu Gus Dur bilang. Kalau itu memang takdir yang membawa. Tapi Bapak tidak menolak takdir kan? Tidak, tapi yang jelas saya kalau ditanya secara pribadi itu subjektif, itu jawaban saya secara subjektif. Bukan basic Pak ya. Tapi kepedulian terhadap masyarakat Bangkep selalu kita bisa lakukan. Saya bisa bayangin Bapak pasti menangis kalau Bapak sudah tidak jadi PJ di sini. Iya kan? Apalagi kalau harus tinggalkan Bangkep. Iya pasti. Meninggalkan Bangkep, Banggai Kepulauan dan menuju ke Pulangan kan, pulang ke Palu kan. Ke mataharinya 2. Iya, lebih bagus di Bangkep sih Pak, banyak spot. Dingin di sini sebenarnya, jauh lebih dingin daripada. Iya kok Pak. Iya. Oh iya. Di Palu panas Pak. Karena banyak juga yang bekas panas. Kenapa Palu panas Pak? Iya. Kenapa? Bapak tahu enggak kenapa Palu panas? Saya tidak tahu kenapa. Karena biar bukan urusannya, dia urus semua. Kok ada harapan enggak untuk Pak Bupati? Ini first time ketemu Pak Bupati. Karif, sebenarnya sebelum mau masuk harapan ada satu yang perlu dipertanyakan lagi. Oh, apa? Silakan. Ini kok briefing memo ini. Jadi Karif, di Banggai Kepulauan ini ada isu-isu yang hangat. Apa itu? Tolak batu gamping ya? Oh iya. Itu teman-teman dari Banggai itu buat front untuk tolak batu gamping itu, kira-kira bagaimana tanggapannya Bapak? Apain batu gamping? Jelaskan dulu Pak. Batu gamping ini kayak orang apa yang putih ini. Kan ini gunung-gunung kita itu kalau digali putih semua itu. Itu batu gamping. Ya, dan itu salah satu ini disebut batu gamping. Batu gamping itu adalah salah satu partikel yang dibutuhkan untuk pencucian nikel gitu. Jadi memang selama ini teknologi itu masih dipakai. Tapi di era saya ini sebenarnya saya lebih fokus ke perikanan dan pariwisata. Nah, masyarakat menolak, saya pikir itu hak masyarakat wajar. Cuma saya sebelum saya masuk sudah ada penetapan Kementerian ESDM bahwa wilayah ini adalah wilayah pertambangan. Jadi saya sendiri sudah menyurat ke Kementerian SDM untuk mempertimbangkan kembali soal WP. Tapi jawabannya SDM untuk berhubungan dengan gubernur kepala daerah. Nanti saya akan coba lagi menyurat secara langsung. Artinya saya pikir apa yang disampaikan oleh masyarakat wajar, sangat wajar karena saya melihat mungkin ini keterbatasan pengetahuan saya. Mungkin saja ada teknologi yang sangat baik sehingga pertambangan itu kemudian tidak berdampak negatif ya. Bisa jadi. Tapi kalau sampai dengan saat ini saya masih berpikir sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak di Banggai Kepulauan karena kita lagi fokus. Teori kita juga tidak pada prinsipnya tidak mengarah ke sana.
Jadi Memang sebenarnya izin pertambangan di provinsi bukan di Bangkip sendiri, dan waktu Bapak masuk sini memang sudah ada izinnya. sudah ditentukan menjadi wilayah. Sudah beroperasi, pertambangan. Iya, jadi sudah masuk, ada yang sudah masuk dan ada yang sekarang baru mengajukan banyak. Dan itu hak konstitusional para pengusaha tambang. Saya tidak bisa, jangan kau tidak bisa. Mungkin. Mereka punya hak juga secara konstitusi. Dan Bapak juga tidak tinggal diam, sudah menyurat ke kementerian dipertimbangkan kembali. Tapi kan kementerian bilang bicara dengan gubernur. Tapi kan, dan juga Pak Bupati sudah sampaikan bahwa dia akan diskusi lagi dengan Pak Gubernur. Perjuangkan lagi kan? Tentu ini aktivis wajar. Tapi betul menurut saya pikir karena di PD kita di fokus yang saya akan agak bertulang belakang ketika saya fokus ke perikanan dan pariwisata. Kemudian kalau tambang ini seperti yang saya bilang dampaknya bisa berlawanan. Tapi ini kan pikiran subjektif saya. Iya. Oke, keren. Sudah terjawab tuh? Sudah kan? Nanti kok kasih tau teman-teman banggaimu di sana. Gak usah datang demo di Bangkit. Sudah jawaban dari Bupati. Tidak, mas saya nanti kamu demo di Bangkit masih di pertengahan laut kamu semua. Iya, jadi lagi kamu demo. Apalagi ada pertanyaan lagi. Siapa tahu kan ini karena ini aktivis di Banggain. Tidak apa kalau kamu masih bertanya. Paling tadi sudah kan aspirasi satu. Iya, tapi saya juga mendapatkan satu pelajaran lagi bahwa Pak Bupati ini menerima kritik apapun. Iya, dan tidak ada masalah, dan beliau tidak marah kalau ada yang kritik, ada yang sering saya harusnya kritik itu disampaikan secara langsung. Pak. Karena kalau demo it's okay ketika ruang diskusi tertutup. Tapi kalau ruang diskusi terbuka, untuk apa demo? Untuk apa demo? Lebih enak kita duduk biasa bercerita-cerita di sini. Kalau ruang diskusi terbuka, terus kita masih demo, apa bedanya kita dengan artis Thomas Djorghi? Saya dulu aktivis, jadi saya bilang kita punya bahasa dulu. Apa bedamu dengan Thomas Djorghi? Thomas Djorghi pergi fashion, jalan-jalan cuma untuk sekedar orang lihat. Oh iya. Mengerti. Tapi terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu. Kutorong ini Pak jauh Pak, kutorong bawa semua alat-alat pusing juga kita. Tapi ini suatu kebanggaan dan pembelajaran baru lagi bahwa tapi Bapak meskipun PJ tapi Bapak bersungguh-sungguh mengerjakan Bapak punya. Padahal tiada janji politik kan, karena saya cuma menjalankan tugas, tapi betul-betul memajukan pariwisata dan perikanan tadi Pak. Keren. Kalau ada waktu Pak, boleh kita kayaknya buat podcast juga di tempat-tempat wisata Pak. Oh iya, boleh di Supok itu bagus. Iya. Nanti Bapak Anggar kena tahun depan. Siap. Dicatat Pak. Dicatat. Tapi terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Saya yang terima kasih sebenarnya sudah datang ke sini. Bangkit, nanti tolong sampaikan ke teman-teman, ke semua pemirsa podcast penonton Saraba Channel bahwa datanglah ke Bangkit. Ini mungkin jauh tapi it's worth it. It's worth it. Berharga untuk datang sampai di sini. Tidak ada yang tidak berharga. Jadi kecapean dan keletihan itu kemudian terbayar ketika Anda melihat spot wisata itu. Ini dijamin sendiri oleh PJ Bupati Banggai Kepulauan. Dan ini bukan saya yang bilang, statement beberapa orang termasuk salah satu artis Ariel Tatum Pak ya? Ariel Tatum yang bilang gitu sama saya. Waktu dia kemarin dia WA aja saya. Mendagri juga begitu. Mendagri juga bilang begitu. Ariel Tatum bilang kemarin kok minta maaf. Bercanda juga kalau saya itu Pak. Tidak mungkin lah saya di WA Ariel Tatum. Tapi betul Pak, saya sepakat daerah-daerah wisata di sini harus kalian datangi karena Banggai Kepulauan ini salah satu destinasi wisata yang bagus-bagus. Nah, saya tidak pernah mengira. Lukpan Enteng itu Pak Supok masuk dalam salah satu desa wisata sekarang ini. Di Sulteng cuma satu kalau nggak salah. Cuma Pak Supok. Nah itu saya herankan juga Pak Supok Pak. Biasa danau keruh tuh Pak. Iya. Dia bersih sekali. Jernih. Tidak Bapak taruh detol tiap hari atau siapa tahu kan, karena bersih sekali Pak. Itu lebih dikenal dengan Danau Cermin Pak. Danau Cermin. Iya. Dan kami juga sebelum akan berangkat ke Bangkai, kami juga akan mengunjungi Pak Supok. Betul. Tolong DN satunya dikasih gol. Bercanda. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Dan mudah-mudahan Banggai Kepulauan terus maju oleh wisatanya. Dan untuk teman-teman yang mau berwisata, datanglah ke Banggai Kepulauan karena iya kok dia baru masuk orang Banggai baru pertama kali ke sini. Belum juga datang ke Supok. Dekat. Itu lebih dekat. Cuma persoalan biasa nih Pak.
ungke kan, uang keluar kan jadi. Pikirkan. Iya. Tapi untuk teman-teman kalau mau datang ke Paisupok silahkan datang dan dijamin, ini bukan hanya Pak Bupati yang jamin, artis-artis juga sudah menjamin bahwa indah. Dan itu bukan cuma Paisupok tadi Pak, ada sudah Bapak sebutkan beberapa tadi. Kalau ada juga olahraga ekstrim tadi, apa tadi Pak? Cave diving. Cave diving itu. Saya cuma tahu Kevin De Bruyne. Saya tahu. Terima kasih Pak, sehat selalu. Mudah-mudahan berkah dalam bertugas. Sama-sama. Terima kasih. Dan saya melihat perubahan Pak Bupati ini karena dulu belum berjenggot, sekarang berjenggot. Iya. Lama hitam jidat saya lihat. Terima kasih Pak, sehat selalu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong.